Kemudian Zhuang mengaktifkan mata dewanya. Kemampuan lain mata dewa muncul. Zhuang bisa melihat lebih cepat beberapa detik dan itu membuat sangat berguna dalam perkelahian. Kisah kembali berlanjut. Pintu lokasi pertemuan dikunci dan tak ada yang bisa keluar. Bos Hu dan pengawalnya terpojok, namun sang pengawal, sebut saja Astuti, mengancam akan meledakkan seluruh gedung dengan bom yang dibawanya. Bos Hu dengan santai menyarankan Bogang untuk menarik para cecunguk-cecunguknya. Walaupun Wen memakai masker, namun dia masih mudah dikenali. Jadi Mia menyuruhnya untuk mendampingi Zhuang agar tidak dikenali oleh bawahan Bogang. Astuti dengan sigap mengalahkan para cecunguk Bogang dan di backup oleh Peng. Astuti dilawan. Mia juga beraksi dengan lincahnya mengalahkan bawahan Bogang. Bos Hu keluar dan masuk ke mobil bersama Huang dan Peng. Mia yang akan kabur nampaknya terkena sedikit ciuman timah panas, namun Mia masih selamat dan bisa kabur. Zhuang yang mundur alon-alon malah diketahui oleh si tua Zhao yang mata duitan kakek bangkai sang pengkhianat mengatakan untuk menangkap Zhuang. Huang, Peng dan Bos Hu sedang perjalanan pulang. Peng mengingatkan Bogang tidak mengenal Zhuang, harusnya dia aman-aman saja, dan jika mereka ke sana itu malah akan menggagalkan rencana yang sudah dirancang ciamik oleh Huang. Namun Bos Hu mengingatkan kalau Zhou mengenal Zhuang Ri. Zhuang berhasil keluar dan kabur dengan mobil, namun mereka mengejarnya. Mia masih di sana untuk membantu Zhuang kabur dengan motor KLX. Ya, kayaknya KLX. Terjadi kejar-kejaran antara mereka. Bos Hu ingin kembali ke sana, tapi itu akan berbahaya. Peng memonitor Zhuang dan dia ternyata sudah melarikan diri. Kejar-kejaran masih berlanjut. Mia menyusul di belakang. Namun Zhuang tiba-tiba terlihat lelah. Mungkin karena terlalu lama memakai matanya. Karena kalau nggak pakai mata ya bisa nabrak. Zhuang menghentikan mobilnya kemudian melarikan diri dengan cara berlari. Bawahan Bogang mendapati kalau Zhuang terluka, mungkin tertembak ketika sebelumnya mencoba kabur. Karena lukanya menghambat, Zhuang menyuruh Wen mengikuti jalan kecil dan berpisah. Awalnya Wen menolak, tapi demi menyelamatkan mereka berdua, akhirnya Wen pergi dengan tidak ikhlas. Bos Hu dan yang lain sudah di rumah. Kemudian Astuti bilang kalau dia hanya menemukan mobilnya, tidak dengan orangnya. Dia juga melihat ada bekas darah di sana. Mereka belum tertangkap, tapi pasti dalam keadaan berbahaya. Huang dan Peng akan menyelamatkan Zhuang. Dan Bos Hu yang memiliki julukan Ratu Giok dari Dusun Durian Runtuh mengerahkan semua anak buahnya untuk melawan Kansa yang merupakan orang kepercayaan Bogang. Namun tiba-tiba Wen sampai di rumah. Lah udah nyampe aja, dan Zhuang masih ada di sana. Kemungkinan memang Zhuang yang terluka. Lalu Mia sampai di lokasi mobil. Dia mendapati ada darah di sana. Bos Hu seakan enggan menolong Zhuang. Ketika Huang akan nekat menyelamatkan Zhuang, dia ditahan oleh Astuti karena Bos Hu sudah berjanji untuk menjaga nyawa Huang dan Peng. Akhirnya mereka berdua disekap oleh Bos Hu. Kok kayak gitu sih tante? Padahal Huang udah setia kawan loh. Huang dan Peng merasa Bos Hu tidak tahu balas budi. Lalu Peng menganalisa karena awalnya Bos Hu melawan Bogang karena anaknya Wen diculik. Namun sekarang sudah balik sehingga dia tidak punya alasan untuk melawan Bogang. Mereka berdua dijaga oleh penjaga bersenjata. Seperti biasa dengan aktingnya Huang, dia mengalihkan perhatian. Lalu Peng melumpuhkan penjaga. Dan Huang pun ikut membantu dengan teknik menggeplekkan HP-nya ke endasnya penjaga. Huang dan Peng dihadang oleh Nona Wen. Ternyata dia ikut mendukung apa yang dia lakukan oleh Huang dan Peng dan memberikannya senjata berupa pisau dan kawan-kawan. Namun Huang protes, kenapa nggak pistol aja sih? Dan bilang orang kaya emang kalau udah terpenuhi keinginannya jadi lupa, kayak kacang lupa atomnya. Sementara itu Qin tahu permasalahan tentang Bos Hu dan Zhuang yang sedang dikejar oleh komplotan Bogang. Qin meminta Bos Hao untuk mengirimkan anak buahnya untuk membantu Zhuang. Namun Bos Hao juga tidak mau ikut campur karena itu permasalahan keluarga Hurong, dan dia yakin karena Zhuang anak yang baik hati, tidak sombong dan rajin belajar, pasti akan selamat.
Qin kecewa dengan tindakan pengecut yang diambil Bos Hu karena harusnya dia bisa menolong Zhuang. Qin memberi pertimbangan kalau ada apa-apa dengan Zhuang akan membuat rencananya yang sudah dibuat terganggu. Dengan sedikit kecewa, Nona Qin undur diri. Nona Qin teringat belalang yang diberikan oleh Zhuang. Sambil senyum-senyum, dia mengingat kejadian pertama dia bertemu dengan Zhuang. Qin juga ingat momen-momen perhatian Zhuang kepada Nona Qin. Akhirnya diupdate status, kangen doi. Enggak dong. Kemudian Qin terlihat dia pergi, entah kemana. Di tempat lain, Mia bangun dari pingsannya. Di sebuah rumah di suatu desa, Mia menemukan jenazah. Apakah itu Zhuang? Untunglah bukan. Mia bertemu dengan orang yang menyelamatkannya. Katanya dengan keadaan pingsan di pinggiran hutan. Wah, kalau kamu yang nemuin Mia lagi pingsan mau diapain? Beruntung Mia tidak ditemukan oleh anda-anda semua ya. Anak muda itu bernama Budi. Dia menawarinya untuk sementara menetap dulu di rumahnya hingga sepi. Nani? Maksudnya hingga baikan. Namun sungguh kebetulan sekali, Zhuang ternyata selamat. Langsung Mia dengan senang menemuinya sambil cubit-cubit gemes. Namun anehnya Zhuang tidak mengenalinya. Mungkin dia amnesia. Lalu Zhuang terlihat sakit kepala seperti Sun Bokong yang sedang dibacakan doa oleh Tong Sangcong. Kemudian Zhuang semaput alias pingsan. Huang dan Peng yang sedang mencari jejak menemukan bekas darah. Peng menganalisanya kalau lukanya tidak begitu berbahaya dan Peng yakin kalau Zhuang belum tertangkap oleh Bogang. Zhuang mulai siuman, kakinya mengalami peradangan hingga demam, dan Zhuang masih belum mengenal Mia. Mungkin benar dia amnesia. Lalu Mia memberikan tebak-tebakan, buah apa yang nyebelin. Sambil melempar buahnya dia menjawab, apa lu? Enggak ding, aduh garing. Zhuang mulai mengingatnya namun masih samar. Lalu Zhuang melanjutkan istirahatnya. Mia terlihat sangat cemas. Dia melihat penuh dengan kekhawatiran. Mia teringat momen-momen ketika bersama Zhuang saat Zhuang menolongnya. Lalu Mia juga teringat saat dansa dengannya. Dia sebenarnya ingin mengakui perasaannya waktu itu kepada Zhuang, dan mungkin kejadian-kejadian itu telah dilupakan oleh Zhuang. Namun Mia berjanji akan membawanya pulang ke Beijing. Mia diam-diam mengikuti Budi. Para masyarakat desa di sana sedang melakukan penyortiran batu. Lalu Budi menceritakan tentang Mia dan Zhuang, dan Kades itu bilang dia itu orang luar, jadi kalau kita game over kan di sini nggak apa-apa karena nggak akan ada yang tahu. Mereka akan mengikat Zhuang dan Mia agar tidak kabur, kayak sapi aja diikat. Akhirnya Mia dan Zhuang memilih kabur dibandingkan menjadi tahanan di kampung itu. Masyarakat di sana bersiap menangkap Zhuang dan Mia. Kemudian Mia memberikan penawaran kalau dia membebaskannya, dia akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau tidak, dia akan dipenjara dan dihukum dicubit seumur hidup. Namun Budi memilih jalan kekerasan. I don't want peace. I want problems always. Dan hasilnya ya gini, akhirnya nyerah juga kan. Mia dilawan. Zhuang dan Mia berusaha kabur dengan Zhuang yang masih sempoyongan. Mereka menemukan sebuah camp, ternyata mereka komplotan Bogang yang masih mencari Zhuang dan Mia. Lalu karena Mia terjengkang dan mengeluarkan bunyi gerasa kerusuk, para komplotan mendengar dan akhirnya mereka mengejarnya. Terjadilah kejar mengejar. Karena keadaan Zhuang yang tidak mungkin untuk berlari-lari, Mia menyembunyikan Zhuang. Dia juga bersembunyi sih. Kansa menemukan bercak darah dan masih tengok mencari Zhuang dan Mia. Lalu melihat Kansa yang sedang lengah, Mia langsung menyeruduknya dan berbekal latihan silatnya ketika jadi polisi, dia melawan mereka semua dengan empty hand. Satu persatu bisa dijatuhkan. Namun Mia berhenti karena dia ditodong pistol dan Kansa dengan mudah melumpuhkannya. Nggak asik nih, nggak gentle. Zhuang yang setengah sawan samar mengingat tentang Mia.
Kemudian para perompak itu membawa Mia. Huang dan Peng yang entah di mana masih berusaha mencari Zhuang. Huang takut tersambar geledek karena dia merasa sombong dan tak berbudi pekerti. Lalu mereka menemukan sebuah gubuk derita untuk dijadikan tempat menginap. Tiba-tiba Huang terkejut melihat mayat yang terbujur kaku. Peng menganalisanya, mayat itu mungkin meninggal beberapa jam yang lalu dan dia adalah penambang. Dilihat dari kuku dan kakinya yang busiken. Karena tidak ada pilihan, mereka bermalam di situ. Dan karena hawa yang begitu dingin, Huang mencari kehangatan. Waduh, cari kesempatan aja ini. Ternyata Nona Qin nekat mencari Zhuang. Lalu sebut saja Toing, asisten bos Hao. Ternyata dia juga mengikutinya. Akhirnya mereka berdua membuat api unggun untuk membuat camp di situ. Ini ada kilat kok belum hujan-hujan ya. Sementara itu bos Hao di rumahnya menerima laporan Zhuang belum ketemu. Begitu juga Peng dan Huang. Wen juga menyuruh ibunya untuk menambah orang agar Zhuang lekas ketemu, atau Wen yang akan nekat berangkat sendiri. Di tempat kepala desa, Mia sudah tertangkap diberikan penawaran oleh Kansa kalau Mia akan dilepaskan jika dia membantu Kansa. Namun Mia diam 1000 bahasa tak berkata apapun. Budi yang ada di sana hanya celala-celili atau pelanga-pelongo. Zhuang akhirnya siuman setelah semalaman terbungkus daun pisang. Untung gak jadi lontong. Dia menemukan bercak darah dan teringat Mia teraniaya oleh gerombolan Kansa. Akhirnya Peng dan Huang menemukan Zhuang. Lalu dia bilang kalau Mia mungkin tertangkap. Kemudian Huang menghibah kalau bos Hurong telah dengan tega mengambil keputusan untuk tidak menolong Zhuangri. Mia terlihat menantang. Apanya ya? Kansa sengaja menahan Mia agar Zhuang menyelamatkannya. Waduh, malah pegang-pegang. Mereka bertiga mulai merencanakan sesuatu. Huang seperti biasa merencanakan ide jeniusnya, menyamar menjadi warga lokal. Mereka mulai masuk ke kawasan pedesaan. Huang dan Zhuang mengawasi keadaan dan Peng menyamar sebagai pembawa batu. Namun dia tiba-tiba di stop karena mungkin mencurigakan ya wajahnya ya. Dan Kansa mengetahui penyamaran Peng. Tidak hanya diam dan tidak pikir panjang, Peng langsung menghajarnya. Walaupun digengbeng, dia tetap melawannya. Melihat perhatian Kansa teralihkan, Zhuang dan Huang mulai mencari celah. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan keamanan yang lain di sana. Dan tumben sekali Zhuang dengan berani langsung menghadapi mereka berdua. Kemudian Zhuang mengaktifkan mata dewanya. Kemampuan lain mata dewa muncul. Zhuang bisa melihat lebih cepat beberapa detik. Dan itu membuat sangat berguna dalam perkelahian. Wih, keren sekali. Huang pun ikut finishing dengan menggeplak kepala penjaga itu. Akhirnya mereka bisa menyelamatkan Mia. Dan dia kaget ternyata Zhuang bisa berkelahi. Wah, saya aja kaget. Di tempat lain, Peng terpojok. Apesnya dia tertangkap. Budi dan yang lain tahu Mia akan kabur, namun setelah taubat, Budi melepaskan Mia. Namun mereka masih belum beruntung. Ketika akan keluar, mereka bertemu Kansa dan yang lain. Kansa mengancam akan mengeksekusi Peng. Zhuang menyerahkan diri kalau dia akan melepaskan teman-temannya. Namun itu ditolak mentah-mentah. Akhirnya mereka semua ditangkap. Mereka berempat bertemu dengan Bogang, ketua paguyuban maju mundur. Bogang tahu Zhuang memiliki kemampuan pilihan yang luar biasa. Dan Bogang menantangnya untuk bertaruh demi nyawa mereka. Bogang menyerahkan pistol Rottweiler yaitu yang berkapasitas 6 peluru dan sudah diisi 5 peluru, namun hanya ada 1 peluru yang asli dan mereka berempat harus menembakkannya masing-masing 1 ke kepala mereka dan diberi waktu 5 detik. Bangkai sekali taruhannya. Peng yang pertama, jika dalam 5 detik dia tidak menembakkannya, maka anak buahnya yang lain akan memistulnya. Beruntung sekali Peng selamat, sungguh menegangkan. Giliran Huang, dengan gemetar dia melakukannya.
dia mengucapkan salam perpisahan. 牺牲的场景，没想到今天我们董明的游戏都。 Dan beruntung sekali dia selamat. Kemudian giliran Mia. Dan tidak terduga sekali, Mia pun selamat. Dan akhirnya tiba giliran Zhuang. Apakah dia akan selamat? Lalu dia mengucapkan terima kasih atas semuanya dan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya dan bla 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 tatak semuanya. Dan tiba-tiba, pengen tahu hasilnya nggak? Yuk, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share biar makin semangat bosku. Oke, lanjut. Beruntung sekali dia masih belum bisa COD dengan malaikat Israel. Dan Bogang terkejut karena keberuntungan mereka sangat luar biasa. Tiba-tiba bala bantuan datang dan sekarang bos Bogang yang terpojok. Kemudian Zhuangri mungkin dendam ya pribadi ya. Dia ingin menguji juga keberuntungan Bogang. Ketika sedang mengarahkan pistolnya ke Bogang, tiba-tiba dia semaput. Ini orang semaputan banget sih. Beberapa hari berikutnya, Zhuang masuk rumah sakit dan dijaga oleh Nona Qin. Dia terlihat khawatir. Kemudian Zhuang siuman. Zhuang menanyakan yang lain. Mereka semua selamat. Qin kemudian meminta maaf karena perjalanan ini ternyata tidak menyenangkan. Lalu Huang dan Peng datang dan kemudian Nona Qin pergi. Mia sudah siuman dan menguping. Huang bilang kalau Mia belum sadar dan masih butuh perawatan. Walaupun dia jago gelut, namun dia tetap wanita yang butuh belayan. Mendengar itu, Zhuang ingin langsung melihat Mia. Namun Huang bilang, Zhuang harus berjanji kalau dia jangan bilang ke Jia bahwa Huang sebenarnya menyimpan uang di bawah tempat tidurnya. Oke lah, kata Zhuang. Mendengar dia dikhawatirkan Zhuang, Mia terlihat girang dan kembali ke kamarnya. Kemudian dia berpura-pura masih belum sadar. Lalu Huang menarik Peng untuk memberikan ruang dan waktu kepada Zhuang dan Mia. Huang kemudian bilang kalau itu adalah cinta sejati karena tetap membara walaupun dalam kesulitan. Huang sebenarnya tidak setuju kalau Zhuang dengan Nona Qin. Walaupun dia cantik, tubuhnya bagus dan wangi, namun orang kaya terkadang nggak bisa dipastikan. Lebih baik Mia, karena sebenarnya dia lembut dan penuh kasih sayang di balik tubuhnya yang kuat dan cocok untuk jadi kuli. Di ruangan yang berbeda, Zhuang memandangi Mia dan teringat masa-masa ketika Mia membantu dan memperhatikannya. Ketika ingin mengusap Mia, dia bangun. Lalu Zhuang berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan. Dengan tersipu malu, dia ingin memborgol Zhuang. Uhui, hardcore. Lalu Zhuang memberikan apel ke Mia. Beberapa hari berlalu, mereka berada di tempat Bos Hu. Dia mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mereka lakukan, terutama karena menyelamatkan Wen Wen. Walaupun dia bersikap egois karena tidak membantunya, tapi itu karena insting seorang ibu yang selalu menjaga anaknya. Maka dari itu sekarang peluk ibumu dan bisikan ke telinganya, "Mak minta gocap." Lalu Zhuang tidak mempermasalahkan itu. Dan kerjasama mereka masih berlanjut. Jika Zhuang berhasil, dia akan mendapatkan keuntungan 25% gratis ongkir. Wen juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya sambil minum amer bersama. Lalu Mia meledek Huang yang mengompol dan menangis ketika ditawan Bogang. Kemudian Bos Hu bilang sekarang Myanmar menjadi rumah untuk semuanya. Di tempat lain, Nona Qin meminta maaf karena dia nekat untuk pergi menolong Zhuang. Qin bercerita kalau dia tidak ke sana, pasti mereka semua sudah hamsyong. Namun Bos Hao sedikit kesal karena dia tidak sabaran. Bos Hao sudah yakin kalau anak buah Bos Hu pasti ke sana tepat waktu. Lalu Bos Hao memberikan benda penting untuk dijaga, mungkin jimat menglaris. Di sebuah kafe, Nona Qin bertemu Zhuang, menanyakan kabar dan lain-lain. Nona Qin ingin mengajak Zhuang untuk pergi ke pasar malam. Zhuang ingin tahu bagaimana Nona Qin tahu soal penangkapannya. Kemudian dia bercerita, dia mendengar kabar kalau Wen tertangkap dan Nona Qin mengkhawatirkan Zhuang juga. Lalu Huang dan Mia datang. Huang tahu kalau Mia sebenarnya cembekur dan menyuruh Huang untuk menguping. Begitulah cinta. Di pasar malam, Qin bersama Zhuang untuk melihat-lihat.
Lalu Zhuang tertarik benda unik terbuat dari akar pohon. Langsung dia mengaktifkan mata dewanya. Dia menemukan sesuatu di dalamnya. Harganya 40.000 Myanmar, apa ya mata uangnya ya? Aduh, nggak tahu. Dan Zhuang langsung membelinya tanpa menawarnya. Benda antik itu dibeli untuk kenangannya yang mungkin sudah berumur 100 tahun lebih. Di tempat yang sama, Mia bersama Huang mengoceh tentang sebuah hubungan. Kemudian karena berisik, Mia menyuruh Huang untuk pulang saja. Mia bilang, kenapa mengikutinya? Ya karena dia pengawalnya dan tidak ada alasan lain. Mendengar itu, Huang ya udah cabut aja. Namun dia memanggil Huang kembali dan lanjut menguntit. Qin bertanya, rencana apa yang akan dilakukan oleh Zhuang? Zhuang akan bekerja sama dengan Bos Hu. Kemudian Qin bilang kalau ajakan ke pasar malam ini sebenarnya adalah sekalian pamit karena dia akan pergi ke cave dan entah kapan lagi dia akan bisa bertemu dengan Zhuang. Mia yang mendengar itu kesal dan melampiaskannya mencubit Huang. Dia punya rencana akan mempelintang Zhuang, namun malah Mia yang mengeksekusinya. Lalu Nona Qin mengeluarkan jangkrik yang diberikannya. Dia bilang ketika dia melihat jangkrik, dia teringat akan Zhuang dan berharap akan terus bersama dengan Zhuang. Namun Zhuang menanggapinya, udah santai aja, kan bisa lewat micet. Lalu kemudian mereka pergi begitu saja. Begitu juga dengan Mia dan Huang. Zhuang membongkar benda yang dibelinya tadi. Dia menemukan sesuatu, sebuah map atau peta yang menunjukkan ke sesuatu juga. Bos Hu datang dan curhat tentang kondisi perusahaannya yang sudah tidak ada lagi teknisi. Dan Bos Hu mengajak Zhuang untuk mendaki gunung lewati lembah untuk mencari sumber batu giok ungu yang baru. Zhuang menjawab, dia belum pernah melakukan eksplorasi seperti itu dan pasti akan sangat sulit dan tidak mudah seperti kelihatannya. Namun Bos Hu percaya kalau Zhuang bisa melakukannya. Lalu Zhuang teringat dengan penglihatannya beberapa waktu lalu. Dan dia takut kalau sumber pertambangan itu memang tidak boleh disentuh. Batu yang ada di pertambangan itu mengelilingi desa dan dia menemukan seluruh badan gunung tidak stabil. Dan jika memakai alat berat atau peledak akan membuat longsor dan mengubur desa itu. Bos Hu bilang dia akan melakukannya dengan hati-hati dan bisa diatur. Masyarakat yang ada di sana juga bisa dipindahkan. Dan hasil penjualan bisa membangun desa yang baru, bahkan kota. Bos Hu menganggap Zhuang terlalu baik. Kemudian Zhuang bilang dia lebih suka rugi daripada untung, namun menyelakai orang lain. Wah, baik sekali. Peng dan Huang bersama Astuti kembali ke desa itu dan memberikan uang sebagai ganti untuk pemindahan desa. Dan jika kurang bisa nambah lagi, tinggal gunting. Kades maju mundur bilang, mungkin uang ini banyak dan masyarakat kami tidak memiliki uang. Namun desa ini sudah ratusan tahun dan leluhur mereka terkubur di sini. Dan memindahkan desa itu akan berat. Dan ini bukan soal uang. Rumah dan kuburan bisa dipindah, namun bagaimana roh mereka jika mereka tidak tenang? Takutnya nyasar. Astuti mengancam kalau penambangan ini juga mengakibatkan banyak orang meninggal. Dan dia juga memaksa Mia dan Zhuang menjadi kuli, dan itu akan berbahaya jika informasi ini Astuti ungkapkan ke publik. Mendengar itu, Kades langsung bingung. Di rumah, Bos Hu, Zhuang yang sedang membaca buku, lalu Mia sengaja caper. Zhuang bilang dia mungkin akan stay di Myanmar untuk melakukan pemindahan desa dan mencari lokasi tambang yang baru, dan dia akan meredam konflik yang muncul. Film selesai dulu. Saya ucapkan terima kasih yang masih mengikuti series Mata Dewa ini sampai di episode ini. Kisah akan terus berlanjut dan pastinya ceritanya makin panjang dan makin seru, dan segera saya proses teruntuk kalian semua. Tapi biar saya semakin semangat nih, boleh dong minta bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa lagi di postingan selanjutnya. Matur nuwun.